kasih atas pertanyaannya Pak Andi. Memang kalau kita lihat program MBG atau makan bergizi gratis seperti yang Pak Andi sampaikan memang bukanlah suatu program baru ya. Iya. Tetapi program yang sudah diberlakukan di lebih dari 100 negara di dunia. Iya. Bahkan penerima manfaatnya ini sudah lebih dari 400 juta murid. Oke. Jadi lebih dari 50% murid-murid di seluruh dunia ini adalah penerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Dan memang ini disebutkan dalam sebuah jurnal, disebutkan adalah program yang tried, tested, and true. Yaitu diuji, diberlakukan di lebih dari 100 negara, tried, tested, ini diuji oleh para peneliti, manfaatnya seperti apa. Kemudian true, dibenarkan oleh World Food Program, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak juga oleh PBB dan lain sebagainya. Karena memang jurnal-jurnal ataupun argumen akademik dan ilmiahnya itu menjelaskan manfaat dari program ini. Setidaknya ada 3 sebetulnya. Yaitu tujuannya adalah untuk mencetak generasi yang lebih sehat. Generasi yang lebih cerdas dan juga untuk memajukan ekonomi. Nah, jadi dalam konteks Indonesia, program MBG sederhananya adalah program pemberian makan bergizi gratis, ya kan? Dalam konteks memberikan asupan gizi yang seimbang kepada pertama adalah ibu hamil, lalu balita, anak PAUD hingga SMA, dan para santri di pesantren. Nah, ini akan diberlakukan secara bertahap. Target tahun 2025 itu sekitar 15 sampai 25 juta penerima manfaat. Ya, dari total kalau nggak salah tolong dikoreksi sekitar 84 juta. Sekian penerima manfaat. 82,9 juta, 83 juta. Nah, ini kita melihat misalnya alasannya itu adalah agar bisa mencetak generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan juga memajukan perekonomian. Mari kita breakdown satu persatu. Yang pertama, menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat. Nah, kita tahu bahwa sekitar 30% ataupun 1/3 dari anak-anak kita itu mengalami anemia. Iron deficiency anemia. Lalu kita juga tahu bahwa 2 dari 5 anak-anak kita pergi ke sekolah itu tanpa sarapan. Sehingga ini mengganggu konsentrasi. Nah, ketika ini dikombinasikan, ketika ada yang anemia ataupun iron deficiency anemia dan juga tidak mengkonsumsi makanan sarapan di pagi hari, ini ada studi juga yang mengatakan bahwa ini bisa mereduksi IQ hingga sampai 6 poin dari studi yang dilakukan oleh World Food Program terhadap ratusan ribu bahkan jutaan anak-anak. Nah, jadi inilah mengapa pentingnya. Dan yang ketiga juga yang tidak kalah penting adalah 60% ataupun 3 dari 5 anak-anak kita belum mengkonsumsi gizi yang seimbang. Oleh sebab itu kita perlu memberlakukan makan bergizi gratis untuk mengadres challenges ini. Nah, itu dari segi kesehatan. Nah, bagaimana dari segi kecerdasan? Nah, kita juga melihat bahwasanya ketika pemberlakuan program ini, ya kita lihat misalnya dari India. India itu adalah salah satu negara yang memberlakukan program ini dan sudah mewajibkannya di dalam konstitusi. Jadi sudah dikunci melalui Supreme Court-nya. Jadi dikatakan bahwa ini adalah hak bagi anak-anak di India untuk menerima makan bergizi gratis. Nah, dari sebuah studi itu menunjukkan bahwa penerima manfaat dari MBG ini diuji setelah sekian lama ya, sampai 5 tahun, itu ternyata memang peningkatan reading comprehension, kemampuan membaca dan memahami, itu sampai 18%. Lalu ketika diuji dari segi matematika, itu peningkatannya sekitar 9%. Lalu yang paling gampang aja, yaitu menilainya, itu adalah tingkat kehadiran. Itu tingkat kehadiran dan partisipasi siswa itu bahkan di grade 1 itu disebutkan meningkat hingga 25%. Kalau untuk konteks Indonesia kita bisa meningkatkan 10% itu sudah sangat baik sebetulnya. Jadi ini membuktikan keberhasilan dari program MBG ini di India dalam konteks membuat generasi mudanya ataupun potensi anak-anak bangsanya itu lebih cerdas. Dan kita lihat sekarang India
di mancanegara menguasai betul. apa? Posisi-posisi penting. Korporasi yang betul. besar itu posisi pentingnya orang India. Mereka punya kecerdasan dan punya skill yang bagus dalam hal teknologi. Pak Hamdan, itu tingkat kehadiran di apa namanya? Mohon maaf Kang Hendi, saya potong. Nggak apa-apa. Tingkat kehadiran di sekolah ya, mereka hadir. Betul, hadir di sekolah. Jadi lebih tinggi karena ada makan. Karena ada makan. Sama kalau Jumat sekarang. Kalau Jumat Barokah juga masjid lebih penuh. Berarti sudah terbukti ya? Iya, terbukti. Makanya PBB menyetujui. Belum salam udah lompat kan? Betul. Orang nyari itu. Iya. Kadang-kadang mengganggu zikir karena ramai ngurusin makanan. Iya. Mungkin kalau dalam konteks masjid itu ada hadis kan ya. Khairukum man at'amu tu'am. Ya kan, sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan. Hadis riwayat Ahmad itu. Dan sekarang diisi masjidnya itu oleh anak SMA banyak sekali. SMA-nya jauh dari masjid itu. Iya, enggak lanjut. Oh iya, itu observasi yang luar biasa ya. Memang itu insentif yang mungkin kita dalam ranah kita dewasa sendiri bisa memahami. Iya. Nah, dalam konteks anak-anak pun ketika diuji gitu, ketika dilihat datanya memang ada peningkatan yang cukup signifikan dari segi kehadiran siswa. Nah, ini juga berkaitan dengan prestasi akademik. Ketika dia lebih sering datang ke sekolah, ketika perutnya itu terisi dan nyaman sehingga dia bisa belajar lebih tenang, bisa memperhatikan guru lebih baik, itu karena perutnya itu sudah terisi. Gitu ada kan. filosofi orang Batak itu. Iya. Kalau perut sudah kenyang, mau perang pun jadi. Jangan kan belajar ya, perang pun jadi. Mau perang pun jadi. Oke. Ya, jadi rekan-rekan sekalian tadi sudah dapat penjelasan pengantar ya. Tapi yang menarik adalah kira-kira 3 tahun yang lalu nih Pak Hamdan. Jadi Gelora itu meluncurkan program yang namanya Generasi 170. Gen 170 untuk sebagai kampanye nasional bahwa kita itu mendukung ketersediaan gizi sebetulnya. Objektifnya adalah mengurangi angka stunting sebetulnya ya. Nah, yang menarik adalah barusan sebelum mulai sesi Pak Hamdan bercerita tentang bahwa beliau ketika di Amerika Serikat beliau adalah penerima manfaat makan bergizi gratis itu. Gitu. Persepsi kami waktu itu makan bergizi gratis ini cocok untuk negara-negara berkembang yang ada gizi ya, ada masalah pada gizi sehingga pemerintah itu turun tangan ya. Tapi mungkin sebelum kita break, Pak Hamdan bisa cerita sedikit tuh pengalaman sebagai penerima manfaat ini di luar negeri dulu. Iya, jadi memang program ini juga diberlakukan di negara maju ya, di Swedia misalnya, sudah sejak lama juga. Dan di Amerika Serikat juga sekarang sudah 8 negara bagian yang mewajibkan sekolahnya itu memberikan makan bergizi gratis kepada siswanya baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Nah, waktu pengalaman saya di tahun 2002 dan 2003, saat itu saya tinggal di sebuah keluarga yang kebetulan kurang mampu sebagai exchange student, maka saya diberi akses untuk mendapatkan makan bergizi gratis di kelas. Nah, disitulah saya bergaul dengan kawan-kawan saya yang memang berasal dari lower income family. Nah, apa yang saya dapati di situ adalah seringkali makan bergizi gratis yang di sekolah itu adalah makanan terbaik yang kami nikmati. Jadi ketika kami pulang ke rumah, mungkin makanan yang ada di rumah itu tidak sebaik dan gizinya tidak seseimbang yang ada di sekolah. Seringkali yang diberikan itu karena memang dari keterbatasan ekonomi, seringkali hanya makan 1 kali, ataupun kalaupun makan itu makanannya itu bersifat mungkin dari fast food maupun yang sifatnya frozen food. Jadi dimasukkan ke microwave, kemudian selesai. Yang nilai gizinya udah agak turun ya, nggak kurang baik. Dibandingkan dengan makanan yang ada di sekolah yang lebih seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayur-sayurannya, sehingga itu mencukupi kebutuhan 1/3 gizi anak. Nah, poin saya adalah di Amerika sendiri pemberlakuan makan bergizi gratis ini mendapatkan traksi yang lebih baik sekarang. Semakin banyak negara bagian yang ingin memberlakukan ini ke daerah-daerah mereka. Nah, yang tidak kalah penting ada sebuah studi dari Heritage Foundation
Rockefeller Foundation yang menunjukkan bahwa ketika ini diberlakukan, itu spendingnya itu pengeluaran negara itu sekitar 20 miliar US dollar. Ya, ya. Manfaat ekonomi, manfaat kesehatan, manfaat pendidikan yang didapatkan itu dikalkulasi sekitar 40 miliar US dollar. Berarti 2 kali lipat. Oke. Nah, ini membuktikan bahwa memang program makan bergizi gratis bila diimplementasikan ini juga mempunyai kemampuan untuk mendorong ekonomi. Betul, betul. Seperti halnya yang akan segera diberlakukan, karena ini juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap produk-produk pangan, Betul. menstimulasi petani, Iya. menstimulasi nelayan, menstimulasi peternak, Lokal ekonomi. lokal ekonomi, tumbuh ya. lokal ekonomi. Koperasi, Betul, BUMDes ya. BUMDes dan lain sebagainya. Bahkan Tenaga kerja. tenaga kerja. Bahkan ketika dalam studi tersebut dicantumkan, ketika ini lebih integrated with the local economy, ketika para petani lokal ini terlibat, ketika nelayan lokal ini terlibat, ataupun orang-orang lokal yang terlibat, itu tuh akan ada tambahan value sekitar 2 miliar US dollar. Ya. Jadi sebetulnya ini program makan bergizi gratis ini memang menstimulasi ekonomi lokal dan nasional pada akhirnya. Oke. Dan juga ditambah dengan manfaat-manfaat yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu mencetak generasi Indonesia yang lebih sehat, Ya. dan mencetak generasi Indonesia yang lebih cerdas, yang merupakan sine qua non, prasyarat mutlak dari generasi emas Indonesia 2045. Ya sesungguhnya itu ya. kan memang merubah spending to investment. Betul. Iya, benar, benar. Gitu. Setuju.